Seberapa jauh lelaki wajib untuk menggauli istrinya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita baca pendapat sebagian ulama, kita dapat keanehan. Ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Ini itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat tidak kuat. Meskipun ini dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, mazhab yang berlaku di Indonesia. Menurut mereka tidak wajib menggauli apa? Istri. Kenapa? Logikanya begini. Karena seorang laki menikah istri, dia bayar mahar. Dia menyediakan keperluan istri, dia cari nafkah. Berarti dia sudah bayar. Mau diambil barangnya atau tidak, terserah dia. Dia tidak wajib ambil barangnya, paham? Sehingga ini logika mereka, sehingga mereka mengatakan tidak wajib bagi suami untuk menggauli istrinya. Pendapat yang lain, mazhab yang kalau tidak salah Hanafiyah, wajib setahun sekali aja. Wajib setahun sekali aja. Pendapat Hanabilah dalam sebagian pendapat riwayat mengatakan wajib 4 bulan sekali. Dan pendapat yang dipilih Syekh Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya kewajiban menggauli istri tidak dikaitkan dengan waktu, tapi dikaitkan dengan kebiasaan urf masyarakat. Karena Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita punya hak sesuai dengan urf masyarakat. Apakah wajar seorang laki sebulan tidak menggauli istri? Itu tidak wajar. Istri juga butuh perhatian, istri juga butuh untuk melampiaskan hasratnya dan syahwatnya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Hind binti Utbah, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah harta dari Abu Sufyan yang cukup untukmu secara ma'ruf, secara urf. Jadi masalah nafkah dan masalah jima, masalah berhubungan ini kembali kepada urf. Lelaki juga punya kewajiban untuk memenuhi hasrat wanita sesuai dengan kebutuhan sang wanita. Jika dia tidak memenuhi hasrat wanita, maka hukumnya haram. Karena yang butuh untuk menundukkan pandangan bukan cuma lelaki. Wanita juga butuh untuk menundukkan pandangan. Yang butuh untuk menjaga kemaluannya dan kehormatannya bukan cuma lelaki. Wanita juga butuh untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya. Maka wajib bagi suami juga untuk memenuhi kebutuhan hasrat wanita. Jika wanita berkehendak, maka hendaknya suami juga memenuhi. Taib, ini belum juga jawabannya. Poin berikutnya. Taib, ingat, Ustaz, berat sekali laknat malaikat. Masa wanita tidak memenuhi keinginan suaminya pun laknat oleh malaikat? Kita bilang bukan cuma wanita yang diancam, lelaki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya, menyia-nyiakan keluarganya, maka diancam tidak masuk surga, bukan cuma tidak dilaknat, bahkan diancam tidak masuk surga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha bin nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki anak buah untuk dia bimbing, kemudian dia tidak bimbing dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini umum mencakup pemimpin, pemimpin kantor, pemimpin pejabat, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, termasuk pemimpin dalam rumah. Bahkan dalam hadis yang lebih khusus kata Nabi SAW, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin yang memimpin anak buahnya. Ahafidha dzalika am dhayya? Apakah dia menjaga, memperhatikan anak buahnya atau dia sia-siakan? Hatta yus'ala ar-rajulu ala ahli baitihi. Bahkan seorang suami akan diminta pertanggungjawaban tentang istri dan anaknya. Kalau dia tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam riwayat, illa haramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan surga baginya. Berarti yang diancam dengan ancaman bukan cuma wanita. Kalau wanita tidak melayani suami, dilaknat malaikat. Suami yang tidak mengurus istrinya diancam dengan neraka. Lebih parah mana? Laknat atau masuk neraka? Dia masuk neraka. Jadi wanita jangan terlalu protes, jangan terlalu baper. Bukan cuma ibu-ibu aja yang diancam. Laki-laki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hadis berkaitan dengan wanita? Kalau tidak memenuhi hasrat lelaki, maka laknat malaikat. Kenapa lelaki tidak disebutkan? Karena lelaki kebanyakannya lebih sering berhasrat daripada wanita. Ini secara normal ya. Lelaki yang lebih banyak berhasrat daripada wanita.
Ya. Dan kebanyakan lelaki kalau diajak biasanya langsung mau, ya. Karena lelaki mudah berhasrat. Dia melihat sesuatu dia bisa mudah berhasrat. Wanita tidak. Wanita tidak cepat timbul hasratnya. Lelaki gara-gara melihat sesuatu mudah sekali timbul hasratnya. Lelaki yang sering meminta kepada wanita. Sehingga kemungkinan adanya penolakan bukan dari lelaki. Kemungkinan seringnya kebanyakan penolakan dari apa? Pihak wanita. Maka datang syariat mengingatkan hal ini. Bukan berarti laki boleh menolak, tidak. Dua-duanya dilarang menolak. Tetapi kenapa datang dalam perintah wanita? Karena kebanyakan yang menolak adalah wanita. Ya. Kemudian ini mirip dengan seperti masalah berbakti kepada orang tua. Kita tahu anak wajib berbakti kepada orang tua dan orang tua wajib untuk memelihara anak-anak. Tetapi kenapa tidak ada dalil-dalil? Wahai orang tua jagalah anak-anakmu. Wahai orang tua jagalah anak-anakmu. Enggak ada, hampir enggak ada. Sedikit mungkin kalau ada pun sedikit. Yang ada anak-anak berbaktilah kepada orang tuamu, anak berbakti kepada orang tuamu. Kenapa? Karena kesalahan dalam perhatian orang tua terhadap anak sedikit. Kebanyakan orang tua sayang kepada anaknya. Kebanyakan orang tua perhatian sama anaknya, bahkan rela menjual apapun demi anaknya, bahkan berlebih-lebihan apa yang dimintanya dia kasih. Tapi anak terhadap orang tua sering terjadi kesalahan. Betapa banyak orang tua minta anaknya enggak kasih. Betapa banyak orang tua ditinggalkan, tidak diperhatikan. Maka datang banyak ayat menyuruh anak untuk berbakti kepada orang tua. Bukan berarti orang tua tidak apa-apa tidak perhatian sama anak. Jadi syariat datang penekanan dalam hal yang situ ada penyimpangan. Maka saya katakan dalam hal hubungan suami istri pun demikian. Kebanyakannya yang mengajak adalah lelaki. Ya. Lelaki kalau diajak istrinya insya Allah tidak ada masalah, dia langsung mau. Tapi banyak terjadi lelaki ngajak istri, istrinya tidak mau. Maka datang penekanan di situ. Kemudian sebagian orang menyangka bahwasanya hadis ini hanya membela laki-laki. Perempuan tidak mau dilaknat oleh malaikat. Padahal kata para ulama hadis ini kemaslahatannya bukan terbatas pada laki, bahkan juga kemaslahatannya berkaitan dengan wanita. Kalau seorang wanita tidak memenuhi ajakan suaminya, maka suaminya stres lama-lamanya. Mulai mikir untuk mencari penyaluran yang lain. Saya rasa wanita sangat cemburu kalau suaminya baru mikir, saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau poligami, saya mau cari. Tentu istrinya akan sangat cemburu. Apalagi kalau suaminya benar-benar ternyata melakukan. Ya. Tatkala seorang wanita tidak mau melayani suaminya ingin melampiaskan syahwatnya. Akhirnya dia mulai berpikir, entah cara halal atau cara haram. Cara halal dengan poligami, cara haram dengan berzina. Dan seorang istri tidak mau dua-duanya. Kebanyakan wanita seperti itu. Kecuali wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siap di poligami, kebanyakannya tidak siap. Ya. Walaupun siap, maksudnya siap pentungan, bukan siap. Jadi mau saya, dengan seorang wanita memenuhi hasrat suami, maka suami tidak berpikir begitu-begitu atau berkurang pikiran seperti itu. Dan dia akan semakin sayang kepada istrinya. Setiap dia ajak istrinya akan melayani, maka dia semakin sayang kepada istrinya. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan selalu dipenuhi oleh istrinya. Di sini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ini adalah ibadah. Melayani suami adalah ibadah. Kapan suami ingin dilayani, berusaha untuk melayani. Tentunya suaminya minta dengan cara yang baik, dengan kelembutan, mandi dulu, jangan baru pulang kerja masih bau-bau ketek, kemudian peluk sana peluk sini ya. Tentunya tidak, dia harus juga menyiapkan kondisinya. Nabi SAW kalau masuk rumah, bada bisiwak, yang pertama kali dia lakukan adalah siwak. Supaya apa? Kalau ngobrol sama istrinya tidak bau busuk ya. Agar tidak bau abab ya. Tidak bau enggak enak. Bahkan Nabi SAW juga tatkala ingin menikah dengan wanita lain, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Kata Nabi, "Syummi awaridaha." Tolong cium sekitar mulutnya. Artinya kalau ternyata wanita tersebut mulutnya bau, Nabi tidak akan menikahinya. Oleh karenanya seorang lelaki tatkala pulang rumah juga harus menyiapkan dirinya, mandi bersih-bersih, pakai parfum, baru kemudian dia minta untuk dilayani oleh istrinya. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau lelaki menolak ajakan istrinya, maka dia berdosa tapi tidak dilaknat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Dan susah kita mengkiaskan antara wanita dengan lelaki karena banyak hal yang saya sebutkan perbedaannya. Jadi antaranya lelaki yang mencari nafkah, lelaki yang mengeluarkan uang untuk melayani istri dari sisi ekonomi. Maka
Kita katakan wanita lelaki yang menolak ajakan istrinya dia berdosa, tetapi tidak dikatakan dia dilaknat oleh malaikat. Kita katakan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa terima? Sudah panjang lebar saya bela ibu-ibu ini. Kesimpulannya harus diterima juga. Paham ya? Karena ada yang protes hadis ini. Ada. Zaman dulu saya masih kuliah di UGM, saya dengar ada yang protes hadis ini. Orang terkenal di tanah air. Dia bilang, wanita ya, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Pakai lanat-lanat segala. Kita bilang tidaklah syariat mendatangkan ini kecuali ada maslahat yang besar. Dan hadis ini perlu kita perhatikan terutama di zaman sekarang ini. Zaman di mana syahwat ya wanita diumbar di sana sini. Kita melihat hal-hal yang sangat banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat bisa bergejolak kapan saja.